Pagi itu, langit masih gelap ketika Siti Aminah berdiri di depan rumah, menatap jalan kecil yang mulai terlihat samar oleh kabut. Embun masih menempel di daun pisang, dan suara ayam jantan bersahutan dari berbagai arah. Di bawah langit yang perlahan-lahan memerah, ia mengangkat koper kecil berwarna biru tua, hadiah dari Bu Narti, ibunya, yang menjahit tas bekas tetangga menjadi sesuatu yang layak dibawa ke bandara. Siti bukan gadis yang cerewet. Ia tidak banyak bicara, bahkan saat akan pergi jauh meninggalkan desa. Tapi hari itu, dadanya terasa penuh, seperti ada yang mendesak dari dalam. Ibunya berdiri di sampingnya, menggenggam tangan anak perempuannya itu erat-erat, seperti tidak ingin melepasnya sama sekali. "Kalau kamu capek di sana, ingat wajah ibu, ya," kata Bu Narti dengan suara bergetar. Siti mengangguk, lalu memeluk ibunya. Tangis mereka pecah, tidak bisa ditahan lagi. Di balik pelukan itu, ada ribuan kenangan, tentang malam-malam gelap tanpa listrik, tentang hujan deras yang bocor masuk dari atap, tentang bubur jagung yang dibagi dua saat tidak ada beras. Siti tidak ingin pergi. Tapi lebih dari itu, ia tidak ingin melihat ibunya terus batuk-batuk tanpa bisa berobat dan adiknya harus berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Dari kejauhan, suara motor Pak Lurah Darmo mendekat. Pria paruh baya itu turun dari motor bebeknya, membawa 2 kantong plastik berisi roti dan air mineral. "Ini buat bekalmu di jalan, Sit. Jangan lupa kirim kabar kalau sudah sampai," katanya dengan senyum hangat. Pak Lurah adalah satu dari sedikit orang yang tahu bagaimana kerasnya perjuangan keluarga Siti. Ia yang mengantar Siti mendaftar ke agen penyalur resmi, ia juga yang membantu mengurus dokumen-dokumen berbulan-bulan. Siti tidak pernah lupa kebaikan lelaki itu. Setelah pelukan terakhir dengan ibu dan doa yang panjang, Siti dibonceng Pak Lurah ke terminal. Dari sana, ia naik bus menuju bandara. Sepanjang perjalanan, wajah ibunya terus muncul di pikirannya. Ia duduk di dekat jendela, memandangi hamparan sawah yang makin lama makin jauh, makin kecil, hingga akhirnya lenyap di balik bangunan kota. Tiba di bandara, Siti seperti anak kecil yang terlempar ke dunia asing. Ia tidak terbiasa dengan suara pengumuman yang bergema, dengan banyaknya orang yang berlarian sambil menarik koper, dan petugas-petugas berseragam yang berbicara cepat. Tapi ia tetap berdiri tegak, memegang paspornya erat-erat. Ketika namanya dipanggil oleh agen penyalur untuk naik ke pesawat, Siti menoleh sekali lagi ke belakang, seolah berharap ibunya akan tiba-tiba muncul dari kerumunan dan berkata, "Batal saja, Le. Nggak usah pergi jauh-jauh. Kita bisa cari cara lain." Tapi tidak ada siapa-siapa. Langkahnya masuk ke badan pesawat terasa berat, tapi juga penuh harap. Ini adalah titik awal dari perjalanan yang ia bayangkan akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Ia membayangkan bisa mengirim uang tiap bulan, bisa membelikan ibunya ranjang baru, dan bisa membantu adiknya kuliah di kota. Dalam pesawat, Siti duduk di dekat jendela lagi. Ketika pesawat lepas landas, ia menahan napas. Langit Jakarta perlahan berganti awan putih, lalu laut biru, lalu hamparan pulau-pulau kecil. Tangannya gemetar, tapi hatinya teguh. Ia tahu, hidup bukan hanya soal kenyamanan. Hidup adalah soal keberanian meninggalkan zona aman demi orang-orang yang kita cintai. Selama penerbangan, Siti tidak tidur. Ia terus memandangi awan-awan di luar jendela, seolah mencari jawaban atas pertanyaannya sendiri. Akan seperti apa hidup di negeri orang nanti? Apakah majikannya baik? Apakah ia akan cukup kuat? Apakah semua ini sepadan dengan rasa rindu yang akan ia tanggung nanti? Ketika pramugari membagikan makanan, Siti hanya mencicipi sedikit. Bukan karena tidak lapar, tapi karena pikirannya terlalu sibuk. Ia memikirkan semua nasihat ibu, semua pesan dari Pak Lurah, dan juga doa-doa yang diam-diam ia ucapkan di dalam hati. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional sebuah kota besar di Asia Timur. Kota itu tampak seperti lautan cahaya dari kejauhan. Jalan-jalan sibuk dengan mobil-mobil mewah, gedung-gedung tinggi menjulang, dan papan reklame dalam bahasa asing yang tak ia mengerti. Siti berdiri di antrian imigrasi. Petugas bandara memeriksanya dengan tatapan dingin. Lalu ia diarahkan ke ruang tunggu, tempat agen lokal akan menjemputnya. Saat pintu otomatis terbuka dan angin dingin menyambut wajahnya, ia menghela napas panjang. Ini bukan desanya. Ini bukan tanah kelahirannya. Tapi mulai detik ini, ia harus bertahan. Demi ibu. Demi adik.
demi mimpi-mimpi kecil yang pernah tumbuh di dalam rumah reot mereka. Ketika sebuah mobil hitam berhenti di depannya dan seorang wanita berwajah kaku membuka pintu, Siti tersenyum kecil dan membungkuk sopan. "Selamat malam, Nyonya." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu memberi isyarat agar Siti cepat masuk. Di balik pintu mobil yang tertutup, Siti memandang jalanan yang gemerlap dengan lampu. Dalam hati, ia berkata, "Ini awalnya. Aku pasti bisa." Dan mobil itu melaju, membawa Siti menuju kehidupan yang sama sekali tidak ia bayangkan. Malam pertama Siti di negeri orang seharusnya menjadi malam istirahat setelah perjalanan jauh. Namun nyatanya, ia bahkan belum sempat duduk dengan tenang. Begitu pintu rumah terbuka dan Nyonya Lee, majikan perempuannya, melangkah masuk lebih dulu, Siti langsung disambut dengan tatapan tajam dan nada suara yang dingin. "Cepat masuk, jangan berdiri seperti patung," bentak Nyonya Lee dalam bahasa Inggris patah-patah yang cukup untuk membuat Siti mengerti maksudnya. Tanpa banyak bicara, ia mengikuti dari belakang, sambil menarik koper kecil yang rodanya berdecit pelan. Rumah itu besar. Jauh lebih besar dari semua rumah yang pernah Siti lihat di desanya. Lantainya mengilap, dindingnya dihiasi lukisan, dan aroma wangi sabun mahal tercium di setiap sudut. Tapi tidak ada hangatnya. Rumah itu seperti hotel tanpa senyuman resepsionis. Baru saja masuk, Siti sudah disodori kain lap. "Bersihkan ini. Semua debu harus hilang sebelum tidur," kata Nyonya Lee sambil menunjuk lemari besar dan jendela tinggi. Siti terdiam sejenak, mengira akan diberi waktu beristirahat dulu. Tapi tidak. Bahkan sebelum ia tahu di mana kamarnya, ia sudah harus mengangkat perabotan. Ia membersihkan ruang tamu, dapur, kamar mandi tamu, bahkan teras belakang. Tangan dan lututnya mulai terasa pegal karena harus jongkok menggosok lantai. Waktu menunjukkan hampir tengah malam ketika ia baru selesai. "Minum?" tanya Nyonya Lee, bukan untuk menawarkan, tapi lebih seperti mengejek. Ia lalu menunjuk dispenser di sudut dapur. "Kalau haus, ambil sendiri. Jangan tanya-tanya." Siti hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia mencoba menguatkan diri. Mungkin ini hanya hari pertama. Mungkin majikannya sedang lelah. Mungkin besok akan lebih baik. Ia mencoba berpikir positif, seperti yang sering disarankan pelatih saat pelatihan kerja di penampungan dulu. Ketika ia bertanya di mana ia bisa tidur, Nyonya Lee menunjuk sebuah ruangan kecil di belakang dapur. Ruangan itu lebih mirip gudang, tanpa jendela, hanya cukup untuk satu kasur tipis yang sudah usang dan selimut yang baunya seperti tidak pernah dijemur. Siti tersenyum kecut, lalu mengucap pelan, "Terima kasih." Ia meletakkan kopernya di pojok ruangan, lalu duduk di atas lantai. Kakinya pegal, tubuhnya lelah, tapi matanya belum bisa terpejam. Pagi hari belum benar-benar datang ketika ia dibangunkan oleh suara ketukan keras di pintu kecil itu. "Bangun! Cepat ke dapur! Buat sarapan!" Siti terlonjak, bingung. Baru beberapa jam ia tertidur. Matanya masih berat, tapi tubuhnya harus bergerak cepat. Di dapur, Nyonya Lee sudah berdiri dengan wajah tak sabar. "Masak bubur untuk Bapak. Telur rebus untuk saya. Jus jeruk untuk anak saya. Jangan salah." Siti mengangguk sambil menyambar celemek yang tergantung. Ia mengupas bawang dengan tangan gemetar, memasak bubur dengan pikiran melayang-layang. Semua terasa asing. Dapur ini, alat-alatnya, bahkan bumbu-bumbunya. Ia hanya mengandalkan naluri dan doa. Setelah memasak, ia harus mencuci piring, menyapu halaman depan, menyiapkan baju kerja majikan, lalu membersihkan kamar anak mereka yang penuh mainan berserakan. Belum sempat ia meneguk air, sudah dipanggil lagi untuk mencuci mobil. "Mobil saya harus mengilap. Jangan sampai ada bekas air," perintah Nyonya Lee sambil menutup pintu dan pergi begitu saja. Siti mulai menyadari bahwa apa yang ditulis di kontrak dan kenyataan sangat berbeda. Tidak ada pembagian jam kerja. Tidak ada hari libur. Tidak ada yang namanya waktu istirahat. Tengah hari, ia diberi sepiring kecil nasi sisa makan majikan. Tanpa lauk. Ia makan sambil berdiri, karena kursi makan hanya untuk keluarga itu. Saat malam kembali datang, ia membersihkan dapur, menjemur pakaian yang belum selesai dicuci siang tadi, lalu menyetrika seragam anak majikannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, ia mengira akan bisa istirahat. Tapi Nyonya Lee kembali mengetuk pintu dapur. "Anak saya rewel. Temani dia tidur. Jangan sampai dia bangun tengah malam."
Siti terdiam, menelan ludah. Ia berjalan pelan ke kamar anak itu dan duduk di samping ranjang. Bocah laki-laki berusia 5 tahun itu memang tampak manja. Ia menendang-nendang selimut dan menangis tanpa alasan. Siti menepuk-nepuk punggungnya, menahan kantuk yang semakin berat. Dalam gelap kamar itu, ia menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati, apakah hidupku akan begini setiap hari? Ia teringat pada kata-kata Bu Narti, ibunya, malam sebelum keberangkatan, kalau kamu takut, sholat. Kalau kamu bingung, sebut nama Allah pelan-pelan. Malam itu, di negeri yang tak dikenal, di rumah megah yang sunyi, Siti berbisik sendiri. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Tapi malam itu juga, untuk pertama kalinya, Siti merasa kecil. Sangat kecil. Dunia di sekelilingnya terlalu besar dan asing. Harapan yang dulu ia bawa dari desa mulai terasa seperti beban yang terlalu berat dipikul sendiri. Hari-hari berlalu, dan waktu di kalender dinding rumah Nyonya Li terus berganti, tapi hidup Siti tidak berubah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan. Dan setiap malam, saat kota besar itu mulai sunyi, ia baru bisa kembali ke ruangan kecil belakang dapur untuk merebahkan tubuhnya yang hampir selalu menggigil karena kelelahan. Tidak ada hari libur. Tidak ada waktu santai. Hidup Siti terasa seperti roda besar yang terus berputar tanpa henti. Hari-harinya berjalan nyaris sama. Bangun, memasak, mencuci, menyapu, mengepel, menyetrika, menyiram tanaman, mencuci mobil, menemani anak majikan, membersihkan kandang kucing peliharaan, dan sesekali harus ikut belanja membawa belanjaan berat sampai tangan terasa seperti kehilangan tenaga. Pekerjaan rumah itu seperti tidak ada habisnya. Belum selesai satu tugas, sudah datang perintah baru dari Nyonya Li. Dan jika ia melakukan sedikit saja kesalahan, seperti lupa menaruh garam di bubur atau pakaian belum benar-benar kering, suara teriakan Nyonya Li akan bergema di seluruh rumah. Bodoh! Apa kamu nggak pernah sekolah? Kata-kata seperti itu menjadi makanan sehari-hari bagi telinga Siti. Ia hanya bisa menunduk, mengangguk, lalu memperbaiki pekerjaan tanpa membela diri. Ia ingat pesan ibunya, jangan banyak bicara. Orang sabar disayang Tuhan. Tapi kadang, sabar saja rasanya tidak cukup. Satu hari, tubuhnya benar-benar nyaris tumbang. Hari itu Siti bekerja sejak pukul 4 pagi. Setelah menyiapkan sarapan, ia diminta mencuci seluruh spray, taplak meja, dan tirai rumah. Sore harinya, ia harus membersihkan kaca-kaca jendela lantai 2. Belum sempat duduk, malamnya ia diminta mengurusi pesta kecil yang diadakan oleh anak majikannya. Ia memasak, membersihkan, dan membereskan semua sisa acara seorang diri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari saat Siti baru selesai mencuci piring terakhir. Tangannya lecet, matanya perih karena kantuk. Saat ia membuka pintu ruang belakang, tubuhnya langsung terhuyung. Ia hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat bersandar di dinding. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang tahu. Siti hanya bisa menatap lantai dengan kosong, lalu duduk pelan-pelan, memeluk lututnya. Dalam diam ia menangis. Bukan karena sakit, tapi karena ia merasa seperti hilang. Seperti tidak ada lagi yang mengenalnya sebagai manusia. Ia bahkan mulai lupa kapan terakhir kali mendengar namanya disebut dengan lembut. Di rumah itu, ia dipanggil, "You", atau kadang hanya disuruh dengan telunjuk. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada ucapan terima kasih. Ia tidur tidak lebih dari 3-4 jam setiap malam. Bahkan saat sakit kepala atau tubuhnya demam, pekerjaan tetap harus dilakukan. Pernah suatu kali ia batuk parah selama 2 minggu. Ia meminta izin untuk istirahat, tapi yang ia dapat hanya jawaban, minum air panas saja. Nanti juga sembuh. Bahkan ketika ia haid dan perutnya melilit, ia tetap harus menyikat kamar mandi sampai bersih. Hari demi hari, Siti mulai merasa seperti mesin. Ia tidak tahu lagi apakah hari itu hari Senin atau Minggu. Semua hari terasa sama. Semua jam terasa seperti milik orang lain. Kadang ia ingin memberontak, ingin berteriak, ingin pulang. Tapi kemudian ia teringat wajah ibunya, Bu Narti, yang duduk di dipan bambu dengan selimut tipis, wajahnya pucat karena penyakit lama yang belum benar-benar sembuh. Ia juga ingat adik bungsunya yang dulu bercita-cita jadi guru, tapi harus berhenti sekolah karena tidak ada uang untuk seragam dan buku. Itulah yang membuat Siti tetap bangun setiap pagi, meski tubuhnya terus memohon untuk tidur.
Ia mengumpulkan keping-keping kecil kekuatan dari rasa sayang, dari mimpi, dari air mata yang tak sempat jatuh. Suatu sore, saat ia membersihkan jendela lantai 2, ia berhenti sejenak dan melihat keluar. Jalanan kota yang ramai, suara klakson, orang-orang berjalan tergesa, semuanya seperti berada di dunia yang berbeda dari tempat ia berdiri. Di kejauhan, ia melihat sepasang suami istri tua sedang duduk di bangku taman. Mereka tertawa, berbicara perlahan. Siti tersenyum kecil. Ia membayangkan, mungkin suatu hari nanti, ia bisa duduk seperti itu bersama ibunya. Di depan rumah, di bawah pohon mangga tua, sambil menikmati sore dengan teh hangat. Tapi bayangan itu segera menghilang saat Nyonya Li memanggil lagi dari bawah. "Siti, bawa turun jemuran. Dan bersihkan lantai, anak saya tadi menumpahkan susu." Dengan kaki berat, Siti turun. Sambil memegang tangga, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak minta kaya. Aku cuma ingin pulang dengan selamat." Hari itu, Siti bekerja penuh selama hampir 20 jam. Dan esok hari, ia akan kembali melakukan hal yang sama. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika Siti akhirnya menuruni tangga terakhir menuju dapur. Tubuhnya nyaris roboh, tapi tangan masih harus mengelap meja, memunguti remah-remah roti yang berserakan, lalu mencuci piring dan gelas yang menumpuk tinggi seperti bukit kecil. Suara sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi yang menemaninya malam itu. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, tidak jauh berbeda. Siti bangun pukul 4 pagi, langsung bekerja tanpa sempat menyentuh air hangat atau secangkir teh. Sarapan hanya sepotong roti sisa kemarin. Tapi ia tetap melangkah cepat, menyelesaikan tugas satu demi satu karena tahu betul, terlambat 5 menit saja, akan ada teriakan dari lantai 2. Siti mulai terbiasa dengan rasa lapar yang ditahan. Ia tidak lagi merasa sedih saat melihat majikannya menikmati makan siang lengkap dengan ayam panggang, sup hangat, dan buah segar, sementara dirinya harus puas dengan sisa tulang dan nasi dingin dari pinggir piring. Pernah satu hari ia melihat potongan ayam dibuang ke tempat sampah hanya karena bentuknya tak sesuai keinginan Nyonya Li. Siti melihatnya dengan mata berkaca. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menelan ludah, lalu menyendok sisa nasi yang mulai menguning di wadah kecil. Makanan itu dingin, keras, kadang bahkan sudah agak basi. Tapi baginya, itu tetap lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Ia sudah paham aturan tak tertulis di rumah itu, pembantu tidak makan bersama, tidak duduk di ruang tamu, tidak bicara kecuali ditanya, dan tidak boleh tidur sebelum semua pekerjaan selesai. "Kalau kamu mau hidup enak, kerja yang cepat dan bersih," kata Nyonya Li suatu hari dengan nada yang sangat merendahkan. Setelah semua pekerjaan malam selesai, Siti kembali ke ruang kecil di belakang dapur. Tapi malam itu, ia tidak bisa langsung tidur. Udara dingin menyelinap lewat celah-celah dinding, membuat tubuhnya menggigil. Selimut tipis pemberian majikan nyaris tak berfungsi. Kasur spons di lantai sudah mulai berlubang, membuat punggungnya sakit setiap pagi. Bahkan tikus dan kecoa kadang berlalu lalang tanpa malu. Pernah satu malam, Siti terbangun karena mendengar suara cicak jatuh tepat di atas koper kecilnya. Ia hanya bisa menarik nafas panjang, lalu menarik selimut hingga menutupi kepala, mencoba mengabaikan semuanya. Di pojok ruangan itu, ia menyimpan foto kecil ibunya yang dilaminating di balik tutup koper. Setiap malam sebelum tidur, Siti menatap foto itu. Ia tidak menangis. Ia hanya diam, menahan semua rasa yang membuncah dalam dada. Suatu malam, ia duduk bersandar di tembok, memandangi kipas angin kecil yang tak lagi berputar karena rusak. Di tangannya, sepotong roti sisa makan siang anak majikan. Sudah agak kering, tapi tetap ia makan perlahan. "Satu hari lagi, Sid," katanya dalam hati. "Tahan 1 hari lagi." Ia mulai menghitung hari. Sudah 5 bulan ia di sini. 5 bulan tanpa libur, tanpa telepon ke rumah, tanpa satupun kiriman kabar dari Indonesia. Ponselnya disimpan oleh Nyonya Li, katanya demi keamanan. Padahal ia hanya ingin sesekali mendengar suara ibu. Suatu hari, ia memberanikan diri meminta izin untuk menelpon ke Indonesia. Tapi Nyonya Li malah memelototinya. "Telepon untuk apa? Kamu kerja di sini, bukan liburan." Sejak saat itu, Siti tidak pernah bertanya lagi. Ia tahu, setiap permintaan akan dianggap pembangkangan. Malam-malam panjang di dapur itu terasa seperti hukuman. Siti sering merasa sendirian,
bahkan di antara orang-orang. Majikannya punya 2 anak, suami, dan 2 kucing. Tapi tak satu pun dari mereka memperlakukan Siti seperti manusia. Anak-anak itu tumbuh manja, sering membuang mainan sembarangan, lalu menyuruh Siti memungutnya. Kadang mereka sengaja menumpahkan susu atau mencoret dinding hanya untuk melihat reaksi Siti. "Pembantu bodoh," teriak salah satu dari mereka suatu hari. Siti hanya tersenyum tipis. Bukan karena ia tidak marah, tapi karena ia sudah terlalu lelah untuk merasa apapun. Ia mulai mengalami gangguan tidur. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, tentang dipukul, diusir, atau tidak bisa pulang. Tubuhnya mulai kurus, kulitnya semakin pucat, rambutnya rontok setiap hari. Tapi ia tetap bekerja. Karena satu hal yang masih menyala dalam hatinya, harapan. Setiap selesai bekerja, ia menulis catatan kecil di balik sobekan kardus sabun. Ia tulis tanggal hari itu dan satu kalimat penyemangat. Hari ke-143, aku masih hidup. Pernah satu malam, ia menulis, "Kalau nanti aku pulang, aku ingin peluk ibu lama-lama." Tulisan itu ia simpan dalam kotak sabun kosong, ditaruh di balik ember pel lantai. Tidak ada yang tahu. Hanya dirinya dan Tuhan. Malam yang paling berat adalah saat ia sakit. Ia demam tinggi, tubuhnya menggigil, keringat dingin mengucur dari kening. Tapi tetap harus memasak, tetap harus menyapu, tetap harus mencuci pakaian anak majikan yang entah mengapa hari itu sangat banyak. Siti menahan semua rasa. Ia tahu, kalau ia jatuh sakit, tidak ada yang peduli. Ia bahkan takut akan dipulangkan tanpa gaji. Maka ia tetap berdiri, tetap mencuci, meski tubuhnya goyah. Ketika malam itu ia berbaring di lantai dapur, ia tidak bisa tidur. Ia hanya memandang langit-langit dan bertanya dalam hati, apakah aku ini cuma mesin buat mereka? Tapi kemudian ia berpikir tentang ibu, tentang rumah kecil di tengah sawah, tentang suara burung di pagi hari, tentang suara adik yang dulu suka bernyanyi sambil menyapu halaman. Ia genggam semua kenangan itu kuat-kuat dalam pikiran. Hari itu hujan turun dari pagi. Hujan pertama setelah berbulan-bulan langit kota itu kering dan panas. Di luar, air menetes dari talang rumah, jatuh ke tanah seperti detak jam yang pelan namun pasti. Di dalam rumah, Siti tetap bekerja seperti biasa. Ia menggantung pakaian basah di ruang jemur lantai atas. Jari-jarinya membeku karena dingin. Lantai licin, dan ia hampir tergelincir tadi pagi. Tapi tidak ada waktu untuk mengeluh. Mesin cuci masih berdengung, dan Nyonya Li minta semua pakaian kering hari itu juga. Hujan atau tidak, alasan tidak diterima. Sore itu, saat menjemur setumpuk pakaian terakhir, Siti berhenti sejenak. Ia duduk di dekat ember, tangannya gemetar karena dingin dan lelah. Di balik tumpukan cucian, matanya menatap kosong keluar jendela. Jalanan terlihat basah dan sepi. Ia membayangkan rumahnya di desa. Biasanya, kalau hujan seperti ini, ia dan ibunya akan duduk di depan tungku, memasak ubi, dan tertawa karena atap bocor di 5 titik berbeda. Ia menunduk, menahan air mata. Sudah 7 bulan. Tidak ada kabar dari rumah. Tidak ada surat, tidak ada telepon. Ia bahkan tidak tahu apakah ibunya masih sehat, atau apakah adiknya sudah kembali sekolah. Ia hanya bisa menebak lewat doa-doanya yang terus diulang setiap malam. Hari-hari terasa makin berat. Makan tetap sisa. Tidur tetap di lantai. Dan pekerjaan makin banyak. Kadang, Nyonya Li sengaja mengotori sesuatu hanya untuk menyuruh Siti membersihkannya kembali. Siti tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tubuhnya sudah terlalu lelah. Tapi lebih dari itu, batinnya sudah terlalu penuh luka. Sore itu, saat mengambil pakaian dari mesin cuci, sebuah ide muncul. Bukan ide besar. Bukan rencana rumit. Hanya sesuatu yang tiba-tiba melintas di benaknya, seperti angin kecil yang meniup daun kering. Aku harus cari cara keluar, pikirnya. Ia ingat beberapa bulan lalu, petugas laundry sempat menanyakan tentang dirinya. Seorang pria muda yang mengantar dan mengambil pakaian dari rumah itu setiap 2 minggu. Pria itu pernah tersenyum padanya dan bertanya dalam bahasa Inggris sederhana, "Are you okay?" Siti hanya menjawab dengan anggukan. Tapi hari itu, pertanyaan itu terngiang kembali. Ia lalu mengambil selembar kertas bekas dari kardus sabun. Potongan kecil, tidak lebih besar dari telapak tangan. Ia menulis dengan pensil pendek yang sudah tumpul. "Nama saya Siti Aminah. Saya dari Indonesia. Saya kerja di rumah ini.
Saya tidak kuat lagi. Tolong bantu saya. Hubungi KBRI atau polisi. Saya takut. Saya ingin pulang. Ia menulisnya pelan-pelan, tangan gemetar. Takut ketahuan. Setelah selesai, ia melipat kertas itu kecil-kecil, lalu memasukkannya ke dalam kantong baju anak majikannya yang akan dikirim ke laundry sore itu. Hatinya berdetak kencang. Lebih cepat dari biasanya. Ia tahu taruhannya besar. Kalau surat itu ketahuan, mungkin ia akan dipukul. Mungkin ia akan dikurung. Mungkin ia akan dipulangkan tanpa uang sepeser pun. Tapi Siti tahu, kalau ia tidak lakukan sesuatu sekarang, mungkin ia akan benar-benar hancur. Saat sopir pengantar laundry datang, ia mengantar tumpukan baju seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi di dalam hatinya, doa bertubi-tubi mengalir. Ya Allah, semoga orang itu baca suratku. Semoga dia peduli. Semoga aku bisa pulang. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di lantai dapur, matanya terus terbuka. Di satu sisi, ia takut surat itu tidak pernah ditemukan. Di sisi lain, ia takut surat itu justru ditemukan oleh Nyonya Lee. 3 hari berlalu. Tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada petugas datang. Tidak ada telepon. Hidup berjalan seperti biasa. Bahkan lebih berat. Mungkin karena ia terlalu berharap, tubuhnya terasa makin lemah. Tapi ia tetap bekerja, tetap memasak, tetap membersihkan, sambil terus menyimpan harapan kecil yang nyaris padam. Hari keempat, sore hari. Siti sedang mengepel ruang tamu ketika bel rumah berbunyi. Suara khas bel digital yang biasa mengundang sopir laundry atau kurir makanan. Tapi hari itu, bukan suara biasa yang terdengar dari pintu. Nyonya Lee membuka pintu. Suara laki-laki asing terdengar di luar. Percakapan cepat dalam bahasa yang tidak dimengerti Siti. Tapi dari nada suara dan cara Nyonya Lee menjawab, Siti tahu, ini bukan kurir biasa. Beberapa menit kemudian, Nyonya Lee memanggil Siti dengan suara tinggi. Siti, ke sini. Jantung Siti berdegup kencang. Ia berjalan pelan, lalu melihat 2 pria berdiri di ruang tamu. Salah satunya berwajah Asia Tenggara, dan mengenakan jas dengan pin bendera kecil merah putih di dadanya. Siti Aminah, tanya pria itu, dalam bahasa Indonesia. Siti nyaris tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menutup mulutnya, menahan isak. Kami dari KBRI. Kami menerima laporan. Kamu tenang ya. Kami datang untuk bantu kamu, lanjut pria itu, pelan dan tenang. Nyonya Lee tampak panik. She belongs to this house. She cannot go. She has contract. Tapi pria satunya, lebih tinggi, menunjukkan dokumen resmi. We have legal right to take her. She filed for help. She is under our protection now. Siti berdiri di tengah ruangan, tak bisa bergerak. Air matanya jatuh begitu saja. Selama berbulan-bulan, ia seperti tidak punya suara. Hari itu, untuk pertama kalinya, suaranya didengar. Dalam pelukan pria dari KBRI itu, Siti merasa seperti manusia kembali. Dan di dalam dirinya, seberkas cahaya kecil mulai menyala. Cahaya pulang. Malam itu, seperti biasa, angin dari ventilasi dapur menyelinap perlahan dan membawa bau minyak goreng sisa makan malam. Siti duduk di pojok dapur, memeluk lututnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena harapan yang ia sisipkan beberapa hari lalu dalam cucian Nyonya Lee. Surat kecil yang ia tulis dengan pensil mata alis, di atas sobekan kantong plastik, disembunyikan dalam salah satu celana dalam majikannya. Ia tak tahu apakah surat itu sudah sampai ke tangan yang tepat. Ia pun tak berani bertanya, atau bahkan menatap Nyonya Lee terlalu lama. Semuanya tetap dijalani seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah, sebuah keyakinan kecil yang mulai tumbuh, pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, tepat setelah Siti membersihkan kamar mandi, suara ketukan pintu depan terdengar keras. Suara berat lelaki berlogat asing berbicara dengan sopir rumah, lalu Nyonya Lee keluar sambil mengenakan gaun tidur dan wajah kesal. Siapa itu pagi-pagi begini, bentaknya. Siti mencuri dengar dari balik tirai dapur. Ia melihat 2 pria berpakaian rapi dan 1 wanita yang mengenakan seragam abu-abu. Salah satu dari pria itu menunjukkan sesuatu, mungkin identitas. Lalu wanita itu berbicara dengan suara tenang tapi tegas. Kami dari kantor perwakilan Indonesia. Kami mendapat laporan tentang seorang pekerja domestik bernama Siti Aminah. Kami ingin memastikan keadaannya.
Jantung Siti berdegup kencang. Tangannya menutup mulutnya sendiri. Ini nyata. Suratnya benar-benar sampai. Nyonya Li menepisnya dengan santai. Tidak ada Siti di sini. Kalian salah alamat. Namun, petugas itu tampaknya tidak mudah dibohongi. Wanita berseragam itu membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Kami tahu ini rumahnya. Dan kami punya bukti kuat. Kami minta izin untuk memeriksa. Ketegangan menggantung di udara. Nyonya Li tampak ragu sejenak, lalu melirik ke arah dapur. Ia berteriak, "Siti, ke sini!" Siti keluar perlahan, tubuhnya kaku. Matanya bertemu dengan mata perempuan petugas itu. Di situ, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia melihat sepasang mata yang penuh empati. Mata seorang manusia. "Kamu Siti Aminah?" tanya petugas itu dengan lembut, dalam bahasa Indonesia. Siti mengangguk pelan. Bibirnya gemetar. Ia tidak bisa bicara. Air matanya mulai jatuh tanpa suara. "Kamu ingin pulang?" Siti mengangguk lagi. Kali ini lebih kuat. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Ya, saya mau pulang." Proses itu tidak langsung selesai di hari itu juga. Tapi setelah percakapan tersebut, segalanya berubah. Siti dibawa ke mobil petugas dan dijauhkan dari rumah itu. Saat pintu mobil tertutup, ia menangis terisak. Petugas wanita itu memegang tangannya erat. "Kamu aman sekarang. Kamu sudah sangat kuat." Hari-hari selanjutnya diisi dengan pemeriksaan, pendataan, dan proses administratif. Di tempat penampungan sementara milik KBRI, Siti bertemu dengan beberapa perempuan lain yang punya kisah serupa. Ada yang disekap, ada yang tidak dibayar, bahkan ada yang lebih buruk. Mereka saling bertukar cerita. Tapi yang paling banyak dilakukan adalah saling diam dan memeluk satu sama lain. Setiap malam, Siti memandangi telepon umum di sudut ruangan. Akhirnya, suatu malam ia memberanikan diri. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor yang sudah lama ia hafal di luar kepala, nomor rumahnya di desa. Nada sambung. 1, 2, 3 detik. "Halo," suara perempuan tua di ujung sana. "Ibu, ini Siti." Hening. "Siti? Astagfirullah, Siti, anakku, kamu di mana, Nak? Kamu kenapa?" Tangis pecah. 2 arah. 2 dunia. 2 hati yang selama ini hanya bisa terhubung lewat doa. "Bu, Siti pulang, Bu. Siti pulang." Keesokan harinya, petugas KBRI mengantar Siti ke bandara. Ia mengenakan jaket sederhana dan celana panjang pemberian shelter. Rambutnya digelung seadanya. Tidak ada koper besar, tidak ada oleh-oleh. Hanya 1 tas ransel berisi baju dan 1 dokumen perjalanan. Tapi yang ia bawa jauh lebih besar dari itu, harga diri, keberanian, dan harapan. Saat pesawat lepas landas, Siti memejamkan mata. Ia mendengar deru mesin seperti doa. Di kursi ekonomi paling belakang, seorang perempuan desa kembali ke tanah air, membawa luka, namun juga cahaya. Langit pagi di Jakarta masih diselimuti kabut tipis saat pesawat yang membawa Siti mendarat di landasan Soekarno-Hatta. Suara roda pesawat menyentuh aspal menggetarkan seluruh tubuhnya. Bukan karena turbulensi, tapi karena gemetar yang datang dari dalam, perasaan pulang yang akhirnya jadi nyata. Sejak malam sebelumnya, Siti tidak bisa tidur. Di atas kursi pesawat ekonomi yang sempit, ia hanya bisa menatap lampu kabin yang redup dan membayangkan wajah ibunya. Ia membayangkan rumah kecil mereka di tengah sawah, suara jangkrik malam, dan bau tanah basah setelah hujan. Semua terasa seperti mimpi yang terlalu lama tertunda. Langkah Siti di lorong bandara terasa ringan tapi juga gemetar. Ia menggenggam ransel kecilnya erat-erat. Di dalamnya ada baju ganti, selembar foto keluarga, dan 1 bungkus permen jahe dari shelter KBRI, oleh-oleh yang entah akan ia berikan untuk siapa. Petugas KBRI yang menemaninya berjalan di samping, memberi aba-aba singkat. "Keluarga sudah kami kabari. Mereka menunggu di pintu kedatangan." Siti mengangguk pelan. Tenggorokannya kering. Matanya terus menyapu setiap sudut bandara, menembus kerumunan manusia yang lalu lalang. Kakinya nyaris tidak terasa menyentuh lantai. Saat pintu otomatis terbuka dan ia melangkah ke area kedatangan, ia melihat sosok perempuan tua berdiri di belakang pagar pembatas. Tubuhnya kecil, mengenakan kerudung lusuh, dan tangannya memegang erat ujung kain sarung. Siti berhenti. Matanya membelalak. "Ibu." Bu Narti berlari, meski kakinya sudah tak sekuat dulu. Dalam hitungan detik,
Tubuh Siti tenggelam dalam pelukan yang hangat namun rapuh itu. Dua tangan yang keriput memeluknya erat, seakan ingin memastikan bahwa ini bukan mimpi. Anakku, kamu pulang juga akhirnya, Siti. Suara Bu Narti pecah dalam tangis. Bahunya bergetar hebat. Siti membalas pelukan itu tanpa bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir deras. Tangis itu bukan sekadar pelepasan rindu, tapi juga rasa sakit, trauma, dan syukur yang selama ini tertahan dalam dada. Orang-orang di sekitar mereka ikut menunduk haru. Beberapa petugas bandara bahkan menghentikan langkah untuk menyaksikan pertemuan dua jiwa yang disatukan kembali oleh perjuangan dan doa. Maaf, Bu. Siti nggak bisa kirim uang. Siti nggak bisa kasih apa-apa. Ucap Siti pelan di pelukan ibunya. Bu Narti menggeleng kuat. Kamu pulang itu sudah cukup, Nak. Ibu nggak minta apa-apa, selain lihat kamu berdiri di depan ibu lagi. Setelah pelukan itu, mereka duduk sebentar di kursi plastik bandara. Siti menceritakan singkat apa yang ia alami. Ia tidak ingin membebani ibunya dengan semua detail luka. Tapi dari sorot matanya, Bu Narti sudah tahu bahwa anak perempuannya itu telah melalui badai yang besar. Ibu tahu kamu anak kuat, dari kecil kamu sudah tahan banting. Tapi kamu juga manusia, Nak. Nggak semua harus kamu pikul sendiri, kata Bu Narti sambil menggenggam tangan Siti. Perjalanan pulang ke desa terasa panjang, tapi penuh kelegaan. Mobil sewaan yang disediakan oleh KBRI membawa mereka menembus jalan tol, lalu berbelok ke jalur provinsi, lalu menembus desa-desa kecil dengan jalanan sempit berkelok-kelok. Begitu memasuki jalan utama desa mereka, Siti melihat puluhan orang berdiri di pinggir jalan. Beberapa memegang bunga, beberapa memukul rebana kecil, anak-anak melambai-lambaikan tangan. Di sudut jalan, spanduk kain terbentang, "Selamat datang, Mbak Siti, pahlawan keluarga." Siti nyaris tidak bisa percaya. Warga desa berkumpul untuk menyambutnya. Anak-anak kecil berlarian menghampirinya saat mobil berhenti. Seorang tetangga membantu membukakan pintu mobil. Pak Lurah Darmo berdiri di depan barisan warga, mengenakan batik dan peci hitam. "Selamat datang di rumahmu sendiri, Siti Aminah. Kami bangga padamu," katanya sambil menjabat tangan Siti dengan penuh hormat. Siti terdiam, matanya berkaca. Ia tak pernah menyangka kepulangannya disambut seperti ini. Ia hanya ingin pulang sebagai orang biasa. Tapi hari itu, ia disambut sebagai pahlawan. Rumah mereka tidak berubah banyak. Masih berdinding papan, dengan halaman beralas tanah. Tapi saat melangkah masuk, Siti merasa seperti kembali ke tempat paling aman di dunia. Ia duduk di dipan bambu yang sudah retak di ujungnya, lalu mencium tangan ibunya berkali-kali. "Alhamdulillah, Siti, kamu pulang juga." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Siti tidur di kasur kapuk tipis yang empuknya tak seberapa, tapi penuh rasa damai. Ia tidak takut suara teriakan. Ia tidak takut pintu digedor. Ia tahu, tak ada lagi Nyonya Li. Tak ada lagi malam dingin di lantai dapur. Ia hanya mendengar suara jangkrik. Dan suara ibunya dari ruang sebelah yang sedang berzikir pelan. Ia pulang. Ia hidup. Dan ia siap melanjutkan hidupnya, dari halaman rumah yang tak pernah berhenti menunggunya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika deretan motor dan becak mulai merapat ke gang kecil menuju rumah keluarga Siti. Bendera merah putih kecil ditancapkan di tiang bambu, melambai pelan ditiup angin. Di depan rumah berdinding papan dan atap seng itu, sekelompok ibu-ibu tengah sibuk menyiapkan air teh dan kerupuk rengginang. Ada yang membawa bunga, ada yang menggantungkan janur kuning di pintu pagar. Semua menyambut kepulangan anak desa yang namanya mulai ramai dibicarakan. Siti Aminah akan pulang hari ini. Berita kepulangannya menyebar seperti api di musim kemarau. Sejak video amatir petugas KBRI yang merekam detik-detik penyelamatannya tersebar di media sosial, warga satu kampung gempar. Mereka kaget, lalu geram, lalu bersyukur. Siti yang selama 2 tahun hanya jadi bisik-bisik di pengajian ibu-ibu, karena tak ada kabar dan tak mengirim uang seperti biasa, ternyata selama ini hidup dalam jerat penderitaan yang luar biasa. "Duh Gusti, Siti Tohyo anak sing penak," ucap Bu Partinah, tetangga sebelah rumah, sambil mengaduk teh dalam panci besar. "Ora tau neko-neko, rajin ngebantu." Sementara itu di dalam rumah, Ibu Siti mengenakan kebaya sederhana warna coklat dan kerudung putih yang sudah disetrika Tangannya gemetar saat memasukkan tisu ke dalam tas kecilnya. Hari ini,
Ia akan memeluk kembali anak yang dulu ia antar dengan tangis dan doa. Di Bandara Internasional, suara pengumuman kedatangan terdengar dari pengeras suara. Rombongan dari kampung menunggu di area kedatangan. Beberapa relawan dari lembaga bantuan ikut mendampingi. Mereka membawa poster bertuliskan, "Selamat datang, Siti. Kami bangga padamu." Siti melangkah keluar dengan langkah ragu. Jaket abu-abu dan celana panjang yang ia kenakan tampak longgar. Wajahnya kurus, tetapi sorot matanya tidak lagi mati. Di tangannya hanya ada satu tas ransel kecil dan secari kertas berisi alamat. Begitu melihat rombongan itu, ia terpaku. Matanya mencari-cari. Lalu, dari tengah kerumunan, seorang perempuan berusia 60-an berlari kecil, membawa bunga melati yang diikat dengan pita merah. "Siti! Siti, anakku." Pelukan itu terjadi di tengah lalu lalang bandara, tanpa pengatur acara atau protokoler. Dua tubuh yang sama-sama ringkih tapi kuat, bersatu kembali. Orang-orang di sekitar ikut menahan haru. Beberapa bahkan ikut menitikkan air mata. "Maaf, Bu, maaf Siti lama nggak pulang. Ora popo, na sing penting koe mulih. Koe selamat." Setelah pelukan panjang dan doa yang dibisikkan di antara tangis, Siti digandeng masuk ke mobil pick-up yang disulap jadi kendaraan penyambutan. Di atas bak mobil, ada kain spanduk bertuliskan, "Selamat datang pahlawan keluarga." Sepanjang jalan menuju kampung, warga berjejer di pinggir jalan. Anak-anak sekolah melambai dengan bendera kecil. Kakek-kakek dan nenek-nenek tersenyum sambil menyeka air mata. Gamelan sederhana diputar dari speaker tua, menambah semarak suasana. "Aku nggak nyangka, Ti," kata Rina, teman masa kecil Siti yang ikut menyambut. "Kamu kuat banget, dan sekarang satu kampung bangga punya kamu." Siti hanya tersenyum. Ia belum terbiasa dengan sorotan, belum terbiasa menjadi pusat perhatian. Tapi hari itu, ia belajar menerima bahwa kisahnya, betapapun menyakitkan, bisa menjadi api kecil yang menghangatkan orang lain. Sesampainya di rumah, Siti disambut seperti tamu agung. Warga tak henti-henti bersalaman, mengelus punggungnya, mendoakan. Seorang kepala dusun bahkan memberi sambutan singkat. "Siti Aminah bukan hanya anak dari Ibu Munah. Dia anak kita semua. Dia adalah gambaran dari ribuan perempuan Indonesia yang berjuang diam-diam di negeri orang. Hari ini, kita bukan hanya menyambut dia sebagai tetangga yang kembali, tapi sebagai simbol keberanian dan harapan." Siti menunduk. Matanya kembali berkaca-kaca. Hari itu, ia bukan lagi korban. Ia bukan lagi angka statistik. Ia adalah seorang perempuan yang selamat, pulang, dan dipeluk seluruh kampung dengan bangga. Malam harinya, ketika keramaian mulai mereda, Siti duduk di serambi rumah. Angin desa membawa bau sawah dan suara jangkrik. Di langit, bintang-bintang bertabur seperti ingin menyapa. Ibunya duduk di sebelah, menyuguhkan teh manis hangat. "Nek wis siap, cerita karo ibu, yo. Tapi nek durung siap, ora popo. Nunggu ae." Siti menggenggam cangkir itu erat. Lalu mengangguk. "Siti bakal cerita, Bu. Tapi pelan-pelan." Dan malam itu, dimulailah babak baru, penyembuhan. Ia tahu, rasa sakitnya tidak akan hilang dalam semalam. Tapi dengan pelukan ibu, tatapan tetangga yang hangat, dan keyakinan bahwa kisahnya bisa menyelamatkan orang lain, Siti siap melangkah lagi. Tidak ke negeri asing, tapi ke masa depan yang ia bangun sendiri, dengan kedua tangan yang dulu hanya tahu bekerja, kini mulai tahu caranya menggenggam harapan. Hari-hari setelah kepulangan itu, desa mulai tenang kembali. Bendera kecil yang kemarin dipasang kini mulai digulung, kursi-kursi plastik disusun rapi di balai warga, dan spanduk penyambutan perlahan dilipat dan disimpan di gudang. Kehidupan berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah ada gegap gempita. Tapi di dalam diri Siti, gelombang belum benar-benar reda. Pagi-pagi ia masih terbangun dengan keringat dingin. Kadang tubuhnya menggigil, matanya terbuka lebar, seolah masih mendengar suara bentakan Nyonya Li dari balik pintu dapur. Suara sepatu menghentak di atas lantai marmer. Suara mesin cuci. Suara anak menangis minta susu. Semua seperti berputar-putar dalam kepalanya. "Mimpi buruk terus, Bu," kata Siti suatu pagi, setelah duduk berjam-jam di serambi tanpa bicara. Bu Narti hanya mengelus punggung anaknya. "Pelan-pelan wae, nak. Wong luka batin itu ora iso diobati karo balsem. Tapi bisa diobati karo sabar lan donga." Siti mencoba menjalani hari-harinya dengan sederhana. Membantu ibunya menanam sayur,
membersihkan rumah, sesekali menemani anak-anak kecil belajar membaca. Tapi semua itu tidak serta-merta menghapus bayang-bayang yang tertinggal. Kadang ia merasa bersalah jika tertawa. Seolah tawa itu melupakan luka-luka perempuan lain yang masih terjebak di rumah-rumah asing. Kadang ia tiba-tiba menangis saat mencium aroma sabun yang mengingatkan pada kamar mandi majikannya. Suatu siang, ia duduk di teras rumah, menatap langit yang biru pucat. Seorang perempuan muda dari dusun sebelah datang menghampirinya. "Mbak Siti, aku dengar ceritamu, aku juga ditawari kerja ke luar negeri. Lewat orang yang dulu juga berangkatin kamu." Siti menatap mata gadis itu. Usianya mungkin baru 18. Matanya masih penuh harapan, tapi juga bingung. "Aku pengen bantu keluarga. Tapi aku takut." "Mbak, menurutmu, aku harus berangkat?" Siti tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menatap tanah di bawah kakinya. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau kamu harus berangkat, pastikan kamu tahu kemana. Jangan cuma percaya omongan orang. Tanyakan semua. Harus ada kontrak. Harus ada pelatihan. Harus ada jaminan. Jangan seperti aku dulu." Gadis itu mengangguk, lalu duduk di sebelah Siti. "Kamu bisa cerita lebih banyak, Mbak? Aku pengen ngerti, biar aku nggak salah jalan." Hari itu, Siti untuk pertama kalinya menceritakan kisahnya dengan utuh pada orang lain. Ia bicara pelan-pelan, kadang berhenti untuk menarik napas dalam, kadang menangis tanpa suara. Gadis itu mendengarkan dengan mata membelalak. Dan Siti sadar bahwa kisahnya bukan hanya tentang dirinya. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah Darmo datang ke rumah. "Siti, aku dengar kamu mulai ngobrol sama anak-anak muda soal pengalamanmu. Apa kamu bersedia kalau kita undang kamu bicara di balai desa? Ada pelatihan kerja bulan depan. Mungkin mereka perlu dengar langsung dari kamu." Siti terdiam sejenak. Ia menatap ibunya. Bu Narti tersenyum sambil mengangguk pelan. "Yeni eso membantu wong lia, yo ditampa, nak." Hari pelatihan itu datang. Siti berdiri di depan belasan calon pekerja migran dari desa-desa sekitar. Ia mengenakan kemeja sederhana dan kerudung abu-abu. Tangan kirinya gemetar menggenggam mikrofon, tapi matanya mantap. Ia menceritakan semuanya. Tentang mimpi, tentang luka, tentang surat kecil yang ia selipkan dalam cucian, dan tentang bagaimana ia bisa pulang. Di ujung pembicaraannya, ia berkata, "Aku tidak ingin kalian takut. Tapi aku ingin kalian siap. Jangan berangkat hanya dengan nekat dan harapan. Bawalah pengetahuan. Bawalah perlindungan. Dan jangan pernah ragu untuk bicara kalau kalian diperlakukan tidak adil." Tepuk tangan menggema. Di antara mereka yang bertepuk tangan, ada mata-mata yang berkaca. Hari itu, Siti merasa ringan. Seolah sebagian beban itu berpindah, bukan untuk memberatkan orang lain, tapi untuk memperkuat mereka. Luka yang tak terlihat mulai sedikit demi sedikit menemukan bentuk. Dan ketika ia tahu bentuknya, ia mulai tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Pagi itu, Siti berdiri di depan cermin di kamar kecilnya. Mengenakan baju sederhana berwarna biru muda dan jilbab yang disetrika dengan rapi, ia menatap bayangannya. Di wajahnya, masih tampak bekas luka samar di pelipis kanan, kenangan dari malam kelam di rumah majikan. Tapi kini, ia tak lagi menunduk malu. Hari ini, ia akan berbicara di hadapan orang-orang penting. Sebuah seminar nasional tentang perlindungan tenaga kerja migran, diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan beberapa organisasi kemanusiaan. Siti diundang sebagai narasumber. Bukan lagi sekadar korban, tapi saksi hidup, suara dari mereka yang selama ini tak terdengar. Sebelum berangkat, ibunya menggenggam tangannya erat. "Nak, jangan takut. Ceritakan semuanya. Biar orang tahu. Biar tidak ada lagi anak-anak desa yang harus merasakan sakit seperti kamu." Siti mengangguk. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Ia tahu ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal semua perempuan yang dijanjikan pekerjaan, tapi dikirim ke neraka. Gedung tempat acara berlangsung tampak megah. Ruangan auditorium penuh dengan tamu undangan, pejabat pemerintah, perwakilan organisasi internasional, wartawan, dan mahasiswa. Di atas panggung, terpampang tulisan besar, "Membangun perlindungan yang berkeadilan bagi tenaga kerja migran Indonesia." Siti duduk di deretan kursi panelis. Di sampingnya ada pengacara HAM, perwakilan dari Kemenlu, dan aktivis buruh migran. Ketika namanya dipanggil, seisi ruangan hening.
Tak ada yang menyangka bahwa perempuan kurus dengan suara pelan itu akan menyampaikan pidato yang membuat ratusan orang terdiam. Nama saya Siti Aminah. Saya berasal dari Indramayu. 2 tahun lalu saya bekerja di luar negeri sebagai TKW dan disiksa. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti petir yang menyambar ruangan. Mata-mata mulai menatap serius. Beberapa peserta mulai menunduk, beberapa mencatat, yang lainnya merekam. Saya dikunci dalam rumah, tidak diberi makanan yang layak, dipukul, disundut rokok. Gaji tidak dibayar. Paspor saya disita. Saya merasa seperti bukan manusia. Ia berhenti sejenak. Menarik napas. Tangannya sedikit gemetar tapi ia teruskan. Tapi saya tidak menyerah. Saya selipkan surat kecil dalam cucian majikan saya, berharap ada yang menemukannya. Dan saya diselamatkan. Bukan karena sistem bekerja, tapi karena keberuntungan. Karena keberanian. Beberapa orang mulai meneteskan air mata. Termasuk seorang ibu di deretan kursi belakang, yang memeluk map bertuliskan foto anak perempuannya, juga seorang TKW yang hilang kontak. Banyak dari kami yang tidak seberuntung saya. Ada yang hilang. Ada yang meninggal. Ada yang pulang dalam peti. Tapi mereka semua diam. Karena kami takut. Karena kami tidak tahu harus kemana. Siti memegang mikrofon lebih erat. Suaranya mulai menguat. Saya di sini bukan untuk mengemis simpati. Saya di sini untuk minta tanggung jawab. Untuk minta perlindungan. Kami bukan mesin pengirim devisa. Kami manusia. Kami perempuan. Kami ibu, kami anak. Dan kami ingin diperlakukan dengan layak. Tepuk tangan bergema. Lama. Beberapa orang berdiri. Moderator acara sampai harus meminta hadirin tenang. Tapi suasana sudah berubah. Kata-kata Siti sudah mengetuk pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat. Usai acara, wartawan datang menghampirinya. Kamera menyorot. Mikrofon disodorkan. Tapi Siti tidak silau. Ia menjawab secukupnya. Ia tidak haus perhatian. Ia hanya ingin satu hal, perubahan. Beberapa hari kemudian, videonya viral di media sosial. Banyak yang menyebutnya pahlawan sunyi. Banyak pula yang marah pada agen ilegal, pada lemahnya pengawasan pemerintah, pada sistem rekrutmen yang korup. Tapi Siti tidak berhenti di situ. Ia mulai ikut aktif dalam komunitas pendamping mantan buruh migran. Ia mendatangi desa-desa, memberikan penyuluhan, membuka ruang curhat, menjadi telinga bagi mereka yang belum bisa bersuara. Di satu desa di Cirebon, ia bertemu seorang gadis muda bernama Rini yang nyaris diberangkatkan oleh agen tanpa kontrak jelas. Siti menahan keberangkatannya. Memanggil aparat desa, menghubungi LSM. Rini pun batal dikirim, dan kini melanjutkan kuliah. Saya ingin jadi kayak Mbak Siti. Bisa bantu orang lain, katanya sambil tersenyum. Di hari lain, Siti diundang ke acara radio lokal. Topiknya, dari desa ke dunia, perempuan dan perjuangan. Suaranya disiarkan ke berbagai penjuru kabupaten. Petani, pedagang, tukang becak, semua mendengarkan kisahnya. Namun perjuangannya juga tak bebas dari hambatan. Beberapa orang menuduhnya mencari popularitas. Ada yang menyebutnya pembohong. Bahkan ada agen yang mengancamnya secara anonim. Tapi Siti tetap berjalan. Saya sudah pernah kehilangan segalanya. Tidak ada yang bisa membuat saya mundur sekarang, katanya saat diwawancara oleh jurnalis dari Jakarta. Kisahnya akhirnya sampai ke telinga parlemen. Sebuah RUU tentang perlindungan pekerja migran mulai dibahas kembali, dengan masukan langsung dari korban. Siti diundang sebagai saksi kunci. Kali ini, ia duduk di meja DPR, di depan mikrofon resmi negara. Saya tidak ingin anak-anak perempuan di kampung saya bermimpi buruk ketika bermimpi ke luar negeri. Saya ingin mereka bermimpi besar, dan tahu bahwa negara ini akan melindungi mereka. Beberapa tahun kemudian, Siti mendirikan sebuah lembaga kecil bernama Suara Perempuan Nusantara. Fokusnya adalah advokasi, pendampingan hukum, dan pelatihan vokasional untuk mantan buruh migran. Dari sebuah rumah sederhana yang disulap menjadi kantor, ia dan beberapa relawan bekerja tanpa lelah. Anak-anak desa kini tak hanya mengenalnya sebagai TKW. Mereka mengenalnya sebagai Ibu Siti. Sang pendidik, sang pembicara, sang pelindung. Ia pernah terjatuh dalam gelap. Tapi kini, ia menjadi lentera. Pada sebuah malam peringatan Hari Buruh Migran Internasional, Siti berdiri di panggung kecil taman kota.
Ia membaca puisi yang ditulisnya sendiri. Kami bukan hanya tangan yang mengirim uang, kami bukan hanya angka di laporan tahunan. Kami adalah manusia, ibu dari ibu, anak dari ibu. Kami pernah diam. Tapi kini kami bicara. Sorak-sorai meledak, anak-anak mengibarkan bendera kecil. Para ibu berpelukan. Dan Siti berdiri di tengah mereka, bukan sebagai korban, tapi sebagai suara. Suara untuk mereka yang tak bisa bicara.